Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal muluh wal rusukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ma'alif hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi Al-Bantani وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مرم بروحه سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد عبد القادر السقاف والشيخ مرم بروحه كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مرم بروحه كي حجي نور السيدي والشيخ مرم بروحه كي حجي سبيل الرشاد والشيخ مرم بروحه كي حفيظ الدين والشيخ مرم بروحه وسيد محمد بن أحمد وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 11 ya. 4 baris dari atas bacanya binaumin au ghairihi gitu. Halaman 11. 4 baris dari atas bacanya binaumin au ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu binaumin aw ghairihi lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati wa yanqudul wudu'a al-khariju minal kubuli awid duburi ala ma kana wa yanqudul wudu'a aidan zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adam man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelumnya yang ada di belakang maju aja, kosong depan nih. Coba Pak, yang di belakang agak maju Pak. Agak maju ke depan. Duduknya agak maju ke depan. Maju aja, maju ya, maju. Kelanjutan dari pembahasan ilmu fikih mengenai masalah janabah. Ini mohon maaf kalau memang bahasa fikih begini ya. Jadi emang kudu detail gitu. Iya. Kalau nggak jelas nanti bisa salah paham. Ya. Emang bahasa fikih itu apalagi dalam masalah mujamaah ya apa adanya deh. Ya. Kemarin dikatakan bahwa orang laki-laki ataupun wanita yang dia memiliki janabah, artinya dia memiliki hadas besar. Mohon maaf saya katakan yang pertama dengan sebab mujamaah, ya. Hubungan suami istri, entah dari bagian depan ataupun belakang, ya. Kalau dimasuki bagian depan ataupun belakang maka bisa menyebabkan mandi hadas besar, baik depan ataupun belakang. Au khuruji maniin, atau keluarnya air apa ya? Nah, saya nggak bisa sebutin nih kali ya. Kalau saya sebutin air tajin ntar nggak paham lagi, salah paham lagi. Air itu deh. Tapi air itu juga banyak. Ada yang madhi, ada yang wadi gitu. Jadi kalau dikata saya bilang khuruji maniyin, keluar air mani vulgar, ya saya pakai bahasa apa lagi, bingung ini. Jadi sebenarnya masih banyak permasalahan itu, ya. Namun mungkin antum mudah-mudahan udah paham semua, ya. Langsung binaumin, atau dia punya janabah laki ataupun perempuan, dia berjanabah dengan sebab tidur. Dengan sebab tidur yaitu dengan sebab artinya disebut dengan ihtilam, mimpi. Mimpi dewasa deh itu deh. Ya. Dengan sebab mimpi, au ghairihi, ataupun dengan sebab yang lainnya. Nah, di sini tidak disebutkan dengan sebab yang lainnya apa. Seperti mohon maaf istimna. Ya, istimna. Istimna itu, nah kalau saya pakai bahasa istimna antum gak paham.
Ya. Artinya mengeluarkan air gituan pakai tangan gitu. Nah, mengeluarkan air itu pakai tangan gitu. Nah, mudah-mudahan antum paham itu. Ya. Ngeluarin air itu pakai tangan. Itu pun bisa menyebabkan orang itu janabah. Ya. Nah, kalau dia sudah janabah, maka lazimahu ghuslu jami'i badanihi. Mewajibkan bagi orang tersebut untuk mandi ataupun membasuh seluruh badannya dengan sebab hubungan intim ataupun keluar air ataupun dengan sebab tidur di keluar air gituan, maka melazimkan untuk dia membasuh semua badannya. Artinya wajib mandi hadas besar. Karena mandi itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang makruh. Mandi wajib, ya itu seperti umpamanya orang punya janabah, punya hadas besar. Mandi sunnah seperti orang pengen menghadiri sholat Jumat, sunnah mandi 2 hari raya, itu sunnah hukumnya. Hukumnya lagi ada mandi mubah, seperti hukum mubah itu seperti kita mandi untuk mendinginin badan atau untuk membersihkan badan kita tanpa ada niatin solehah, ya, biar badan kita seger, adem, kagak gerah, kita mandi, itu hukumnya mubah. Atau bisa jadi makruh mandi seperti kita lagi puasa mandi nyelem. Nah, mandi nyelem itu ketika kita berpuasa maka hukumnya makruh di situ. Ada lagi hukumnya haram kalau mandi tapi sah. Seperti kita pengen mandi, ya, seperti pengen mandi wajib, pengen mandi yang hukumnya sunnah, tapi airnya nyolong, ngambil dari keran tetangga yang kita nggak tahu tetangga kita apakah dia redo atau enggak. Kita pakai tuh airnya, mandinya sah, tapi ya hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Nah, di sini pembahasannya adalah mandi janabah. Ghuslu jami'i badanihi, maka mewajibkan bagi orang tersebut untuk membasuh seluruh badannya. Kudu rata di situ. Rambut-rambut yang ada di badan kita, bulu-bulu yang ada di badan kita, baik bulunya tebal ataupun halus, itu harus terbasuh baik zahir maupun batin. Beda kalau kita masalah wudu. Kalau wudu, kalau bulunya lebat, tebal, yang udah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, maka itu yang wajib kita basuh adalah apa? Zahirnya saja. Ya, tapi kalau tipis dia punya jenggotnya, maka yang wajib dibasuh bagian zahir dan bagian batin, bagian luar dan bagian dalam. Nah, tapi kalau masalah mandi janabah, mau rambut dia, bulu dia tebal ataupun halus, maka harus terbasuh baik bagian luar maupun bagian dalam. Luar dalam harus terbasuh. Berbeda dengan wudhu tadi. Ya, tapi kalau mandi janabah, mau tebel ke tetap wajib kebasuh.
Bagian dalamnya wajib kebasuh, kita selat-selatkan. Ya, bagian luarnya wajib juga kebasuh. Ya. Karena kalau mandi janabah kan nggak kayak wudu. Kalau wudu kan kita 5 kali wudu sholat tuh. Ya. Tapi kalau mandi janabah jarang-jarang orang junub. Semuanya harus terbasuh gitu. Ma'a niyati raf'il janabah, disertai dengan niat raf'al janabah. Niatnya bagaimana? Niatnya itu nawaitu raf'al janabah, cukup. Atau niatnya nawaitu raf'al hadatsil akbar, nawaitu raf'al hadatsil akbar, saya niat mengangkat janabah. Atau dia niatnya nawaitu raf'al hadatsil akbar. Atau boleh dia niatnya nawaitu fardul ghusli, boleh dia niatin nawaitu fardul ghusli, boleh. Jadi macam niatnya banyak di situ. Atau dia niatin nawaitu ada fardil ghusli, boleh. Atau dia niatnya nawaitul ghuslal mafruḍah, juga boleh. Atau dia niatkan nawaitul ghuslal wajibah, juga boleh. Yang kagak cukup andai kata kita niatnya nawaitul ghusla doang. Kenapa kalau kita niat nawaitul ghusla tidak la takfi, enggak memadai, enggak cukup? Karena yang namanya mandi itu yakunu ibadatan wa adatan. Karena yang namanya mandi itu ada yang namanya mandi untuk ibadah, ada yang istilahnya mandi karena adat. Makanya kalau kita niat nawaitul ghusla tidak cukup. Berbeda halnya dengan wudu. Kalau kita bilang nawaitul wudu'ah, cukup itu. Karena yang namanya wudu udah pasti ibadah. Kalau wudu nggak ada wudu adat, tapi yang ada yang namanya wudu itu udah pasti ibadah di situ. Tapi kalau mandi, bisa jadi mandinya karena ibadah, mandi ibadah, bisa jadi karena mandinya mandi adat, seperti kita mandi sehari 2 kali, seperti kita mandi sehari 3 kali. Nah, itu namanya mandinya mandi adat. Makanya kalau kita niat nawaitul ghusla saja la takfi, kata ulama, tidak cukup ataupun tidak memadai. Jadi ma'aniyati raf'il janabah, disertai dengan niat mengangkat janabah. Nah, tentunya berbarengan niatnya itu dengan pertama kali apa di situ yang pertama kali dia basuh. Kalau wudu muka yang wajib dibasuh. Kalau kumur-kumur kan masukkan air ke dalam hidung kan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam masalah mandi silahkan mau yang mana aja duluan, mau yang atas dulu silahkan, kepala kita dulu silahkan, mau tangan kita dulu silahkan, mau badan kita dulu juga diperbolehkan, atau mungkin kita mau dari bagian bawah seperti kaki kita, itu pun dipersilahkan, kagak ada masalah. Seperti antum niat nawaitul ghuslal wajibah ketika membasuh umpamanya bagian kepala atau bagian tangan kita, berbarengan dengan jatuhnya air ke badan yang kita basuh di situ. Nah, berbeda dengan wudu. Kalau wudu tertentu, tapi kalau mandi karena seperti kal a'dha'il wahid,
kal a'dha'il wahidah. Karena kalau wudu itu seperti satu apa? Seperti satu anggota. Jadi kalau wudu kan wajib tartib. Kalau mandi wajib tartib enggak? Enggak wajib tartib kalau mandi. Jadi antum mau siram yang mana aja udah apa? Boleh di situ. Ya. Kagak masalah di situ jadinya. Ya. Ya. Nah, namun ada sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan. Yang disebut dengan al-kaifiyah al-masnunah lil ghusli. Kaifiyat atau cara yang disunnahkan ketika kita mandi. Ya. Pertama kata ulama, kalau kita mandi janabah hadas besar, ayyuzilal qadar qablahu, kita hilangin dulu tuh kotoran-kotoran kita hilangin sebelum kita mandi. Min maniin au najasatin, atau najis-najis yang lain. Mungkin ada najis-najis di badan kita, kabaulin, seperti umpamanya air pipis kita, itu hilangin dulu tuh. Itu kata ulama al-kaifiyatul masnunah, di situ kaifiyat yang memang disunnahkan itu. Ya. Yang kedua seperti ayastaqbilal kiblata. Kita menghadap kiblat di situ. Ya. Hadap kiblat kita di situ. Ya. Kalau yang memungkinkan kita ngadap kiblat, ini nggak wajib, sunnah saja. Sunnah kita menghadap kiblat di situ. Ya. Siwakan dulu kita, siwak dulu. Ya. Ghuslil kafain, ya. Cuci dulu nih kafain kedua telapak tangan kita. Sunnah jadi. Madmadah, kumur-kumur kita. Ya. Istinsyak, masukin air ke dalam hidung kita, salasan, itu terbilang daripada sunnah juga. Nah, namun ketika kita melakukan itu seperti siwak, ya, menghadap kiblat, ghuslul kafain, madmadah, istinsyak, maka kata ulama yanwi bidzalika sunanal ghusli. Dia niatkan dengan itu semua sunnah apa? Sunnah dalam mandi, gitu. Ya. Apalagi langkahnya. Nah, jadi ada langkah-langkahnya itu kata ulama. Walaupun memang cara bagaimana aja bebas. Yang penting di situ ada niat dan juga memang rata ke seluruh tubuh kita. Itu aja. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Ya. Apalagi sunnahnya seperti kita ketika mandinya itu ayak silal farjaihi, membasuh dua kemaluan kita depan ataupun belakang, kita basuh dulu tuh. Ya. Kita bersihin dulu. Wa ma hawalaihima, yang ada di sekitar dua kemaluan tadi. Ya. Wudu dah kita. Sunnah wudu qablahu, kata ulama, sunnah wudu qablahu, sebelum kita mandi. Sunnah wudu di situ. Ya. Jadi kita kalau kita pengen basuh yang mana aja bebas, terserah. Ya. Tapi ada sunnahnya di situ. Ya. Tapi kalau kita mau basuh yang mengikuti sunnah, kata ulama yufidul ma'a ala ra'sihi, dia basuh yang pertama kali airnya itu ala ra'sihi, di atas kepalanya. Tuh, di situ dia tumpahkan, dia guyur kepalanya itu air tuh. Ya. Sambil dia di situ niat nawaitu raf'al janabah. Ya. Atau kalau memang dia mandi sunnah, dia niatkan nawaitul ghuslal masnun. Seperti kita pengen mandi dikarenakan ingin menghadiri sholat Jum'ah. Kita mandi ingin menghadiri sholat Jumat.
Itu sunnahnya mandi Jumat itu buat orang yang pengen menghadiri sholat Jumat, baik laki ataupun perempuan. Kalau emang dia pengen menghadiri sholat Jumat, kata ulama sunnah mandi, sunnah mandi itu. Itu hukumnya sunnah kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Jangan sampai kita tinggalin, kata beliau tuh. Bahkan kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, jangan sampai kita tinggalin tuh. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa, yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau kita rajin tuh mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat, itu nanti Allah Ta'ala jadikan cahaya di dalam kuburnya, wa thaqula ala mizanihi, dan akan berat dia punya timbangan amalnya. Itu kata baginda Rasul, pesan kepada Sayyidina Ali. Tapi mohon maaf, pesan ini bukan saja diperuntukkan untuk Sayyidina Ali saja, tapi juga al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Rasul bilangnya emang kepada Sayyidina Ali, tapi itu termasuk untuk kita, untuk umatnya, ummatul ijabah. Jadi bukan khusus kepada Sayyidina Ali saja, tapi diperuntukkan buat kita juga. Nah, itu andai kata umpamanya kita di situ mandi sunnah, maka terserah antum bagian yang pertama, mana yang antum basuh dulu, mau atas, mau tengah, mau bawah, dipersilakan. Ketika itu berbarengan dengan membasuhnya badan kita, di situ kita niat nawaitul ghuslal masnuna. Atau nawaitu, kalau kita pengen menghadiri sholat Jumat, nawaitu sunnatal ghusli li huduri sholatil Jum'ah. Jadi afdolnya, sunnahnya itu kata ulama, yang pertama dia tuangkan dari kepala di situ. Cuman kudu diperhatikan juga, yatahad al-ma'atifah, diperhatiin tuh lekukan-lekukan tubuh kita itu, kulit kita tuh, awas nanti ada yang nggak kebasuh. Nah, bebas itu antum mau jegar-jegor bagian depan, bagian belakang, mau mana aja terserah di situ. Tapi sunnahnya kata ulama, yufidul ma ala ma aqbala min shikkihil aiman. Dia tuangkan airnya itu di atas sebelah bagian yang sebelah kanan. Sini dulu, kanan dulu. Sunnahnya kanan dulu. Tsumma ma adbaro. Kemudian bagian kanan tapi yang belakang. Tadi depan sini. Ini sunnah aja. Sekalipun memang terserah antum mau yang mandi dulu nggak masalah. Bagian depan dulu, kanan itu. Bagian depan kanan. Kemudian ma adbaro yang belakang. Masih di bagian apa? Di bagian kanan. Apalagi setelah itu, tsumma ma aqbala min shikkihil aisar. Kemudian bagian kalau kanan udah beres, bagian yang sebelah kiri yang depan. Kiri nih. Kanan sudah beres, bagian depan, bagian belakang, kemudian bagian kiri yang depan. Akbal min syihkil aisar. Nah, sudah beres bagian kiri yang depan, summa ma adbaro minhu, kemudian yang bagian apa? Bagian belakang masih ada di bagian yang sebelah kiri. Nah, itu sebelah kiri itu begitu. Nah, jadi kita kudu rata itu. Jalanin sunnahnya, adab-adabnya kita jalanin biar kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sempurna di situ.
Nah, bagaimana seumpamanya kita ada kewajiban mandi fardu karena janabah, atau di samping itu juga kita ada mandi sunnah. Ya. Di samping itu juga ada mandi sunnah, umpamanya kumpul. Idza ijtama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin. Kata ulama, andai kata berkumpul mandi wajib juga dan mandi sunnah. Seperti ya, di hari Jumat mungkin kita ada janabah, atau di samping itu juga karena kita ingin menghadiri sholat Jumat, kan sunnah mandi tadi. Bagaimana, apakah cukup niatnya satu? Cukup gak niatnya satu? Nah, maka boleh 2 in 1. Niatnya 2. Kalau nggak kita niatin nggak dapat pahala, la takfi. Di situ kita ada kewajiban mandi, ya, fardu mandi, ya, fardul ghusli. Di samping itu juga memang ada ghuslu sunnah. Nah, gimana itu? Kalau kita niatin satu doang, la takfi, kata ulama, tidak memadai. Wala budda an yanwiyahuma, maka kudu harus labut, tidak boleh tidak. Kalau kita pengen dapatin pahala yang sunnahnya itu, kita niatin juga. Yeah. Nggak cukup satu. Yeah. Nah, tadi itu seperti berkumpul mandi janabah, mandi wajib dengan mandi sunnah. Yeah. Maka biar kita dapat mandi sunnah juga, kita niatin. Saya niat mandi janabah dan juga mandi sunnah. Maka mandinya sekali, niatnya 2, dapat pahalanya. Tuh. Jadi antum nggak kudu mandinya 2 kali. Mandinya cukup sekali, tapi niatnya berapa? 2 kali. Nah, kalau diniatin dapat pahala mandi sunnah tadi. Tapi kalau andai kita nggak niatin, kita niatnya mandi fardu doang, ya khususnya buat apa? Mandi janabah aja tadi yang terangkat hadasnya. Mandi sunnahnya kagak dapat karena dia kagak apa? Nggak niatin. Jadi biar kita dapat pahala double 2, maka niatnya 2, mandi janabah juga dan mandi sunnah juga. Nah, praktek mandinya berapa kali? 1 kali. Ya. Cuman andai kata kita nggak punya janabah, umpamanya nggak mandi janabah, kita pengen mandi sunnah, itu praktek dalam mandi sunnah juga sama. Ya, prakteknya itu seperti kita mandi janabah. Jadi kudu rata tuh antum. Adanya niat, kalau nggak diniatin ya nggak dapat pahala. Ya. Kudu rata. Sama seperti kita mandi apa? Mandi janabah di situ. Ya. Jadi bukannya mandi sunnah asal-asalan, enggak. Mandi sunnah juga prakteknya itu sama seperti kita mandi apa? Mandi janabah di situ. Rata juga, kudu rata juga di situ. Harus rata juga di situ. Ya. Gitu. Ya. Jadi ya, seandai kata dia umpamanya hubungan badan, ya, atau seumpamanya keluar air sperma dengan sebab tidur ataupun yang lainnya, maka mewajibkan mandi. Nah, mohon maaf, bagaimana umpamanya ada orang ini yang hidup dengan si mayit, umpamanya ada mayit kemudian disetubuhi dengan si yang hidup itu. Orang yang hidup menyetubuhi mayit, tentunya dengan
Apa yang udah kita katakan, apa itu syarat jima, udah kita jelasin kemarin itu. Ya. Ada mayit disetubuhi. Ini yang wajib mandi siapa kira-kira? Nah, bisa nggak terjadi? Ulama sampai ke situ ngasih gambaran gitu. Bisa terjadi. Nah dia si mayit udah dimandiin lagi umpamanya. Dia si mayit udah mandi itu, udah dimandiin mayitnya. Kemudian disetubuhi sama yang hidup. Nah yang wajib mandi siapa kira-kira? Apa dua-duanya? Yang mayit wajib mandi nggak kira-kira? Yang wajib mandi itu adalah yang hidup. Adapun yang mati nggak wajib mandi. Karena dia udah mandi tadi. Ya. Ataupun seumpamanya hubungannya bukan sama orang tapi sama binatang umpamanya. Kira-kira wajib mandi apa enggak itu? Ini orang kelainan gitu, ada kelainan gitu. Ya. Tetap sekalipun bahimah, kata ulama, tetap saja kalau emang masuk dengan persyaratan apa itu jima kemarin itu, maka wajib mandi. Yang mandi siapa ya? Ya kita manusia. Ya, kalau kambingnya nggak usah mandi jadi. Ya. Begitu jadinya. Ya. Jadi keluarnya itu dengan sebab dia hubungan ataupun tidur ataupun yang lainnya, maka mewajibkan mandi. Mandinya itu ghuslu jami'i badanihi, membasuh semua badannya, ma'aniyati raf'il janabah, disertai dengan niatnya dia mengangkat janabah. Tapi niatnya nggak usah tadi, bukan berarti niat raf'al janabah doang tadi, banyak niatnya. Nawaitu ada fardil ghusli, nawaitul ghuslal mafruḍa, nawaitul ghuslal wajiba, banyak niat itu. Nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al hadasil akbar. Kalau kita dulu diajar sama orang tua kita panjang, nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani, ada gitunya kan? Ya. Nah ini selesai masalah mandi janabah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wayan qudul wudu'a, dan hal yang dapat membatalkan wudu kita. Ya. Mohon maaf ini pembahasan fikih apaan banget pada antum semuanya. Apalagi di hadapan Al-Fakir ada guru Al-Fakir. Apaan sih? Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbing filli wa liwalidayya. Nah ini mohon maaf seperti apa yang Al-Fakir janjikan ke antum. Jadi nanti doa-doa bisa